Alvaro Bautista kini berkarir di World Superbike Championship atau WSBK sejak 2019. Dirinya meninggalkan dunia MotoGP setelah lebih dari 10 tahun berkarir di sana. Walaupun hanya bisa menjadi juara dunia di kelas capung 125cc sekali pada 2006, namun Bautista dikenal punya beberapa rival yang kuat selama karirnya di MotoGP. Kini di WSBK, Bautista sering bersaing dengan dua pembalap lain, yakni Toprak Razgatlioglu dan Jonathan Rea, menghasilkan pertarungan 3 jalur yang menarik untuk diikuti. Ketiganya memiliki cara membalap yang berbeda dan didukung dengan 3 motor yang berbeda pula. Ketiganya menghasilkan pertarungan gelar 3 arah yang seru, karena selain sengit memperebutkan gelar, keunikan masing-masing rider menjadikan pertarungan yang terjadi unik dan memorable. Namun jauh sebelum Bautista bertemu Rea dan Toprak, Bautista pernah mengalami perebutan gelar juara dunia 3 arah lain, yakni pada GP 250 2008. Waktu itu Alvaro Bautista bersaing ketat memperebutkan gelar bersama Marco Simoncelli dan Hector Barbera. Alvaro Bautista naik ke GP 250 pada tahun 2007 saat dirinya berhasil memenangkan gelar GP 120 tahun 2006. Waktu itu GP 250 didominasi oleh persaingan antara Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo. Sementara Bautista, Simoncelli, dan Barbera mengisi barisan belakang dan tengah. Namun datang dari tahun yang sangat sukses disertai track record yang baik, membuat Bautista diprediksi dapat meramaikan persaingan pada tahun selanjutnya. Andrea Dovizioso pernah berkomentar pada tahun 2019 yang lalu bahwa Alvaro Bautista adalah salah satu rider paling berbakat di generasinya. Bautista hanya tidak pernah mendapatkan motor yang tepat untuk bersaing di depan. Komentar Dovizioso ini bukannya tanpa alasan. Komentar itu datang dari pengalaman bertahun-tahun melawan Bautista di lintasan. Debut di kejuaraan dunia tahun 2003, Bautista mampu untuk merebut gelar pertamanya pada tahun 2006. Tahun 2007 menunggang Aprilia di kelas GP 250. Bautista berhasil meraih podium pertamanya pada seri kedua di Jerez, Spanyol. Kemenangan pertama tidak menunggu jauh. Bautista berhasil meraih kemenangan pertama di GP Italia beberapa minggu kemudian. Kemenangan lainnya menyusul pada GP Portugal. Dan pada akhir musim, Bautista duduk di peringkat keempat klasemen musim dengan 2 kemenangan dan 5 podium. Sementara itu, Hector Barbera adalah saingan utama Bautista di Kejurnas Spanyol selama beberapa tahun. Puncaknya pada tahun 2002, Barbera melawan Bautista dalam memperebutkan gelar nasional Spanyol. Tahun 2003, Barbera turun di kejuaraan dunia GP 120 dan meraih 2 kemenangan yang membuat dirinya duduk di peringkat 3 klasemen akhir. Tahun berikutnya pada 2004, Barbera bersaing melawan Andrea Dovizioso dalam memperebutkan gelar juara dunia kelas GP 120. Barbera berhasil mengumpulkan 4 kemenangan disertai 3 podium lain untuk mengamankan posisi kedua klasemen akhir. Tahun berikutnya, pada tahun 2005, Barbera berhasil naik kelas lebih dulu daripada Bautista dan Simoncelli. Butuh waktu 1 tahun lagi bagi Barbera untuk mendapatkan kemenangan pertamanya di GP 220. Kemenangan pertama Barbera terjadi pada GP China 2006 saat menunggang Aprilia. Tahun 2007, meskipun tanpa kemenangan, Barbera mampu untuk duduk di peringkat 5 klasemen akhir, posisi terbaik Barbera di GP 250. Marco Simoncelli terkenal tidak punya karir junior yang bagus. Setelah menjuarai Mini GP pada tahun 2001, Marco debut di kejuaraan dunia pada tahun 2002 di GP 120cc. Pada awal karirnya di kejuaraan dunia, Marco hanya menghabiskan waktunya di barisan tengah dan belakang. Perawakan Marco yang besar dianggap tidak cocok dengan kelas 125cc. Walaupun Marco sempat bisa menjuarai GP 120 sebanyak 2 kali, posisi terbaiknya pada kejuaraan itu adalah posisi 5 di tahun 2005. Pada tahun 2006, Marco naik GP 250 bersama tim Gilera. Pada waktu itu, Gilera adalah motor Aprilia yang hanya diganti badge mereknya saja. Marco kesulitan untuk tampil kompetitif dan tidak pernah podium pada 2 musim pertamanya di GP 250 tersebut.
Sampai pada pertengahan musim 2007, Marco mulai sering menghabiskan waktu bersama Valentino Rossi. Mereka berlatih bersama, mulai dari go-kart, motocross, supermoto, dan juga sering berdiskusi tentang sirkuit-sirkuit balapan yang akan mereka hadapi. Rossi sendiri sering menyebut kalau Marco Simoncelli adalah murid Akademi VR46 yang pertama. Karena memang dari pengalaman Rossi melatih Marco ini, VR46 Academy terinspirasi untuk dibuat. Sebelum 2008, posisi terbaik Marco hanya di posisi 10 klasemen akhir pada 2007 dan 2006. Namun hasil latihan bersama Rossi akan segera membuahkan hasil. Musim 2008 awalnya diprediksi akan menjadi pertarungan antara Hector Barbera dan Alvaro Bautista saja. Berkaca dari hasil musim sebelumnya, di mana Marco Simoncelli hanya menempati posisi 10 klasemen, tidak akan ada yang menyangka bahwa Marco bisa bersaing di depan. 2008 dibuka secara mengejutkan, di mana Bautista hanya mampu meraih posisi 6 dan Barbera harus puas di posisi kedua setelah dikalahkan oleh rookie Mattia Pasini. Pada seri pembuka ini, Marco Simoncelli tidak bisa menyelesaikan balapan karena terjatuh. Seri kedua, Marco Simoncelli mampu mengunci pole position dan melawan Bautista yang tampil begitu baik di balapan kandangnya itu. Sayangnya Simoncelli dan Bautista bersenggolan dan memaksa keduanya terjatuh. Marco Simoncelli sedang mencoba melewati Bautista. Tiba-tiba, Bautista mengalami kerusakan mesin. Akibatnya mereka berdua harus berakhir di gravel. Sementara Hector Barbera juga tampil kurang baik pada seri kedua ini dengan hanya finish posisi kelima. Podium malah diisi oleh Mika Kallio, Yuki Takahashi, dan Mattia Pasini. Baru pada seri ketiga, Bautista dan Simoncelli mampu untuk naik podium. Bautista merebut kemenangan pertama pada musim itu, dan Simoncelli juga merebut podium pertamanya pada tahun itu. Barbera lagi-lagi hanya menyelesaikan balapan di posisi tengah, tepatnya di posisi 8. Sementara itu, Mika Kallio finish di posisi ketiga dan mengambil pimpinan klasemen sementara. Sampai seri keempat ini, Barbera tidak bisa tampil maksimal. Banyak permasalahan yang menghampiri Barbera, dari kecelakaan sampai dengan masalah motor. Barbera yang pada awal musim diprediksi akan menjadi lawan berat Bautista, malah tercacar di barisan tengah. Bahkan Barbera kalah dari Simoncelli dan Kallio yang menunggang motor lebih inferior daripada dirinya. Bahkan pada waktu itu, Barbera adalah salah satu dari beberapa rider yang menunggang Aprilia RS 250 2008. Model terbaru Aprilia yang lebih powerful daripada model-model lain Aprilia saat itu. Hanya Alvaro Bautista, rider yang menunggangi Aprilia RSA 250 2008 di barisan depan klasemen sementara. Mika Kallio mengendarai KTM 250 RR. Sementara Marco Simoncelli mengendarai Gilera RSA 250 yang merupakan modifikasi dari Aprilia RSA 250 2007. Memasuki GP Italia 2008, Hector Barbera akhirnya meraih pole position dan memulai balapan dengan baik. Sepanjang balapan, Bautista diikuti dengan ketat oleh Marco Simoncelli. Pada waktu itu, Marco Simoncelli belum pernah memenangkan balapan di kelas GP 250. Sehingga kemenangan di Italia akan menjadi istimewa, karena itu Marco tampil sangat agresif. Barbera dan Simoncelli tidak terpisahkan sampai pada akhirnya Simoncelli menyenggol Barbera yang membuat Barbera terjatuh. Ban belakang Simoncelli menyenggol ban depan Barbera yang sedang berada pada kecepatan tinggi, menyebabkan Barbera terpelanting dari motornya. Simoncelli akhirnya memperoleh kemenangan pertama. Atas insiden itu, Barbera pun memberi komentar menohok bahwa Simoncelli pasti tahu kalau motor Barbera lebih powerful daripada punya Simoncelli. Dan oleh sebab itu, Simoncelli mungkin berpikir bahwa menjatuhkan Barbera adalah satu-satunya cara untuk menang. Sementara Simoncelli hanya menanggapi santai protes Barbera tersebut. Simoncelli memberikan permintaan maaf, namun di saat yang bersamaan juga tetap senang dengan kemenangan yang dia raih. Barbera pun mengaku Simoncelli sengaja membuka kakinya saat dia merasakan di slipstream oleh Barbera dan lalu menyenggol rem depan Barbera yang berakibat ban depan motor Barbera spinning. Barbera mengecam manuver Simoncelli ini karena menurutnya ini bukan manuver yang legal. Barbera dan timnya pun melaporkan aksi Simoncelli ini agar mendapatkan hukuman. Barbera bahkan menilai aksi Simoncelli ini bisa saja membunuhnya. Simoncelli kemudian tetap menanggapi santai ocehan Barbera itu. Menurutnya, sudah sewajarnya kalau pembalap ingin menang.
Simoncelli memang punya pandangan yang unik saat balapan. Ia selalu bilang kalau yang ada di pikirannya saat balapan hanyalah menang. Baru sesudah balapan mereka harus menunjukkan respek satu sama lain. Nyatanya setelah kemenangan di GP Italia itu, jalannya musim 2008 semakin baik untuk Simoncelli. Dia menjadi sering podium dan juga semakin sering menang. Simoncelli berhasil memenangkan GP Catalunya, Jerman, Jepang, Australia, dan Valencia. Simoncelli akhirnya bisa mengunci gelar pada GP Malaysia 2008. Waktu itu Simoncelli finish di posisi ketiga, sementara yang memenangkan balapan adalah Bautista. Namun, perolehan podium itu cukup untuk Simoncelli mengamankan gelar. Sementara Barbera harus mengakhiri musim 2008 di GP Jepang. Kecelakaan yang melandanya membuat dirinya cedera dan absen di sepanjang sisa musim. Bautista berhasil mengamankan gelar runner-up di belakang Simoncelli dengan 4 kemenangan atas namanya. Pada akhir musim 2008, dari nama Bautista, Simoncelli dan Barbera tidak ada satupun yang naik kelas ke MotoGP. Malah Bika Kallio yang naik kelas. Ketiganya tetap tinggal di GP 250 pada tahun 2009. Pada musim 2009, hubungan ketiganya juga masih panas dingin. Simoncelli terlibat beberapa insiden dengan Bautista dan beberapa kali jatuh. Insiden yang terkenal lagi-lagi terjadi di GP Jerez. Kali ini Simoncelli tidak sengaja membuat dirinya dan Bautista keluar lintasan, meski tidak sampai jatuh. Walau menyelesaikan balapan di podium, nama Bautista dan Simoncelli tidak saling bertegur sapa. Dari segi kemenangan, Simoncelli yang berstatus sebagai juara bertahan berhasil meraih kemenangan terbanyak, yakni sebanyak 6 kali. Namun 5 kali nihil point membuat Simoncelli hanya bisa menempati posisi 3 klasemen, di bawah Barbera dan juara dunia musim itu Hiroshi Aoyama. Nama Aoyama sendiri merupakan kejutan yang tidak disangka-sangka. Walau jarang menang dan podium, namun Aoyama sering finish di posisi 4 dan tidak pernah nihil poin. 4 kemenangan dan 3 podium lain cukup untuk membuatnya meraih gelar juara dunia. Sementara unggulan lain seperti Barbera, Simoncelli, dan Bautista mengisi tempat kedua, ketiga, dan keempat. Rivalitas antara Barbera, Simoncelli, dan Bautista kemudian mereda saat mereka naik ke kelas MotoGP pada tahun 2010 secara bersamaan. Kematian Simoncelli pada 2011 jadi tanda berakhirnya persaingan mereka bertiga, karena sesudah itu Bautista juga jarang bersaing secara langsung dengan Barbera.